Bagi semua para pecinta podcast di tanah air. Kami podcast Obrol Santai ACD hadir untuk menjadi ruang bertukar cerita dan berbagi pengalaman terbuka dan aman untuk membahas isu-isu sosial yang kita temui di lingkungan sekitar. Penamaan tersebut diambil dari 3 bintang kita, yaitu Aries, Capricorn, Gemini. Pada channel podcast kami membahas dari 3 sudut pandang bintang yang mempunyai perbedaan pada tiap-tiap orangnya. Isu yang kami angkat pada podcast pertama ini yaitu terkait dengan hubungan pertemanan dan hubungan percintaan yang mempunyai ragam macam. Oke, dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang hubungan percintaan dan pertemanan. Kita nanti akan ditemani 2 narasumber. Terus sebelum ke narasumber kita perkenalan. Aku sebagai moderator adalah Vito Aldi Wicaksono, salah satu mahasiswa ilmu komunikasi di sebuah universitas swasta di Yogyakarta. Untuk narasumber pertama, silakan memperkenalkan diri. Halo, perkenalin nama aku Tika Prasasti. Aku mahasiswa semester 6 di Universitas Widya Mataram. Salam kenal semuanya. Ya, terima kasih kepada narasumber pertama yaitu Kak Tika ya. Oke, untuk narasumber kedua, silakan memperkenalkan diri dulu Kak. Halo, kenalin teman-teman, nama gue Alin. Gue dari Universitas Widya Mataram juga, Prodi Ilmu Komunikasi semester 6. Salam kenal semuanya. Oke, ngomong soal bintang nih, kan kita juga menamakan podcast kita kan dengan bintang kita masing-masing kan. Betul. Nah, kalau Kak Tika nih bintangnya apa Kak? Bisa dijelaskan sekalian ya. Iya, makasih ya Kak Pito. Nah, aku nih masih bingung ya guys ya, soalnya aku lahir di 20 April nih. Ada yang beranggapan bahwa 20 April tuh di Taurus sama di Aries. Tapi aku sendiri merasanya aku tuh Aries ya guys ya, kayak gitu. Dan ya aku sedikit percaya dan tidak percaya soal bintang itu. Nah, Aries tuh ya kayak gimana sih Kak? Nah, katanya tuh Aries tuh ini ya egoisnya tinggi, tapi di sisi lain dia tuh penyayang, terus perhatian sama orang-orang sekitarnya. Tapi emang kelihatan cuek, tapi sebenarnya dia sayang. Itu sedikit ya. Berarti kalau Kak Tika dengan penjelasan bintangnya Aries gitu, Kak Tika gimana sih? Apakah seperti itu atau ada sebuah perbedaan? Kalau menurut aku ya, kalau dilihat-lihat ya, emang muka aku tuh muka judes sama galak gitu. Tapi ya di sisi lain aku juga tetap ada rasa empati sama orang. Emang mukanya aja ngeselin gitu. Oke Kak Tika, kalau Kak Alin gimana? Kalau bintang aku sendiri, bintangnya Gemini. Dan menurut orang-orang Gemini itu sangat-sangat red flag. Zodiak yang sangat-sangat red flag. Entah itu mulai dari percintaan, sosial dan lain-lainnya, kayak Gemini itu dipandang jelek lah. Tapi aku sebagai Gemini, aku ingin membuktikan bahwa zodiak aku tidak seperti yang kalian omongin gitu. Aku juga tetap bisa baik kok. Pokoknya pasti ada lah green flagnya ya kali, Gemini red flag semua gitu. Ya, berarti kan Kak Alin lebih ke percaya tapi nggak terlalu percaya gitu ya. Jadi lebih kepada sudut pandang Kak Alin ini bintang itu juga benar, tapi itu kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu ya Kak. Iya, Gimana ya? itu yang Gemini, yang bilang Gemini jelek itu ya dia mengeneralisasikan gak sih? Tapi ya gak semua orang kayak gitu kan. Kan kita juga kadang kan kalau ketemu dengan orang-orang yang kayak gitu, terus tiba-tiba mindset kita jadi berubah kayak gitu. Iya, Itu kadang menjadi sesuatu hal yang ketidakenakan kita kan. betul. Nah gitu sih. Oke, kita sedikit bergeser topik ya, terkait pacaran. Kalian pernah pacaran nggak? Pernah. Iya. Kalau kalian gimana sih pacarnya? Apakah gimana? Maksudnya tuh pernah merasakan apa aja ketika pacaran itu? Pengalamannya seperti apa gitu? Oke, mungkin maksud Kak Vito tuh dalam hubungannya ya, misalnya toksik atau enggak. Nah, kalau dari pengalamanku, ada beberapa emang yang yang kadang gak bisa diobrolin, tapi kadang-kadang beranggapan bahwa itu toksik. Sebenarnya yang red flag sama green flag nih, aku bahas
green flag sama red flag dulu deh. Nah kan kadang-kadang orang udah mengeneralisasikan bahwa ih kalau gini tuh red flag banget nih, kalau gini tuh red flag banget. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat ya itu tuh bisa dibicarain dan sesuai sama concern-nya pasangan kita. Misal ada yang emang senengnya diposesifin, itu kan ya termasuk. Ada yang pengen digituin tuh, jadi itu bisa termasuk red flag, green flag, sorry. Nah ada yang emang nggak suka gitu ya diposesifin, kayak merasa terkekang atau kayak apa ya, dia tuh terbatasi oleh kayak gitu sih menurut aku kayak gitu Kak. Dan sepengalamanku dari hubungan, mungkin di sisi si pihak laki-laki, aku tuh emang green flag banget ya. Jadi dia tuh nggak pernah mengekang aku bahwa kamu tuh boleh berekspresi ataupun bermain bersama lawan jenis kamu, atau kalau memang itu dibutuhkan dan kalau ada kepentingan, dan apapun tuh dibicarain gitu loh. Nah kadang-kadang itu sih yang bikin hubungan enak. Cuman di sisi lain kadang-kadang dari akunya sendiri kadang-kadang ada yang ya gimana ya, perempuan kadang-kadang nggak kekontrol gitu ya, kadang-kadang cemburunya berlebihan. Itu sih yang menurutku aku yang red flag di hubungan ini gitu. Sih tadi kalau ngomongin soal green flag sama red flag ya. Nah berarti kalau dari Kak Cica, green flag sama red flag itu tergantung dari sesama pasangannya ya. Jadi kalau pasangannya suka dengan apa yang dilakukan pasangannya, itu nanti bisa dikatakan green flag. Tapi kalau nggak suka bisa dikatakan red flag ya. Dan setiap pasangan itu mempunyai green flag dan red flagnya masing-masing. Gitu gak sih Kak? Iya, tapi itu kalau misalnya tindakan ya, tapi ada beberapa yang kayak misalnya jatuhnya kekerasan atau emang udah kayak manipulasi, itu kayaknya itu udah masuk ke red flag ya. Kalau misalnya soal hal-hal yang kayak tadi posesif yang sewajarnya itu mungkin bisa dibicarain. Tapi kalau misalnya udah mulai ke tindakan verbal atau ngata-ngatain dengan ucapan yang bisa menyakiti psikisnya, itu mungkin udah beda lagi ya Kak, gitu sih. Dari kalian gimana Kak? Ada yang lain atau sama dengan Kak Tika? Dari apa nih Kak? Yang dari Dulu ya. sama green flag ya. Kalau perspektif aku sendiri mengenai hubungan itu, gimana dua orang yang mengelola, sama kayak Tika tadi. Jadi gimana pintarnya kita negosiasi lah. Terus kan di hubungan juga kalau kita mempunyai satu ikatan tuh pasti memiliki kesamaan ya, yang jelasnya. Jadi kita kompromi dulu lah, apa hal-hal yang memang menyakiti untuk kita masing-masing dan apa yang nggak boleh untuk kita masing-masing di hubungan itu. Terus dan apa yang harus dilakuin, mungkin itu sih menurut aku. Terus ya menurut aku tipe green flag itu karena sesuai dengan love language aku, act of service sama quality time, ya mungkin aku tersentuh akan hal-hal seperti itu, kayak pendimain meluangkan waktu di sela-sela kesibukan, terus kayak sekedar cuma ngobrol-ngobrol santai, ngopi bareng, gitu-gitu aja sih. Kalau red flagnya ya setuju sama kayak Tika tadi, kalau tindakan kekerasan, terus maki-maki, mencela, dan segala macam, nggak menghargai pendapat, menurut aku itu red flag banget. Aku nggak suka banget cowok yang kayak gitu. Oke. Ya terima kasih ya, tadi ada beberapa definisi terkait green flag sama red flag ya. Ini menarik banget sih kalau ngomongin soal itu nih. Ya kita kan nggak bisa untuk kemudian mengendalikan perasaan orang lain kan. Apalagi kan ketika pacaran itu kan dua pemikiran dari dua orang yang berbeda itu kan dijadikan satu. Jadi otomatis akan memiliki sebuah perbedaan dari sudut pandang. Terus gimana cara kemudian untuk memperhatikan atau memperlihatkan rasa cintanya ke pasangannya pun juga berbeda dan sulit atau dipahami gitu. Soalnya yang kalau kita lihat ya, orang kita bicara kayak gini, itu tuh bisa orang lain menangkap yang berbeda, apalagi soal perasaan kan. Agak susah gitu ya. Sih. Menurut kalian pacaran yang menurut kalian pas gitu, pas jalan pas itu kayak yang enak ataupun yang baik, menurut kalian itu kayak gimana sih pacarannya? Kayak pacarannya atau gimana, Fit? Iya kayak pacarannya, terus yang kalian harapkan dari pacar kalian itu seperti apa itu? Kalau gua dulu ya. Kalau dari gua tuh yang saling sama-sama paham lah, sama-sama ngerti gitu.
jangan egois salah satu. Dan presentasi dalam pacaran misal kayak aku 20%, pasanganku 80%, itu adalah hal yang wajar menurut aku karena semua orang itu berubah-ubah ya. Kadang kita lagi mood, dianya nggak mood, kitanya nggak mood, dianya mood. Itu menurut aku nggak harus semuanya seimbang. Pasti ada aja kita posisi di mana kita di atas, kita di bawah gitu. Kita 20%, kita 80% dan sebaliknya kayak gitu menurut aku ya. Terus yang eh komunikasi. Komunikasi itu menurut aku penting ya. Sama nggak kayak ya komunikasi itu yang bukan hanya sekedar ngobrol aja tapi yang paham lah. Maksudnya kayak aku memahami apa yang dia sampaikan dan aku meresapi lalu mempraktekannya gitu kayak dengan hal-hal beberapa bukan aturan ya apa ya yang kita sepakati misal kalau bagaimana memperlakukan lawan jenis temen gitu nggak yang berlebihan gitu-gitu sih kalau aku sendiri. Kalau kamu ketiga gitu. Oke, aku setuju yang di akhir tadi bahwa kalau pasangan tuh kayak lebih tahu satu sama lain gitu loh. Jadi tahu kalau kita tuh cemburuan kita tuh bukan karena mengekang atau membatasi. Terus kita tuh harus tahu gitu pasangan kita tuh ngelakuin itu karena apa, alasannya apa dan apa ya? Yang aku harapin sih karena kemarin-kemarin yang udah mungkin apa ya? Lebih bisa menghargai pasangannya gitu loh antara memperlakukan teman dan pasangannya. Memang sih kan sempat diungkapin bahwa kata dia baik tuh harus sesama ya, tapi mungkin kita harus tahu ya batasan antara memperlakukan pasangan kita dan pacar kita. Soalnya kadang-kadang Nggak sih? ya dan antara pihak perempuan kadang-kadang merasa dirugikan juga toh, Ya. dikira apa ya memperlakukan berlebih gitu sih. Itu yang bisa membuat hubungan itu tuh jadi recok juga gitu loh. Dan itu sih yang kemarin-kemarin aku rasain di hubunganku dan yang jadi masalah. Dan kita tuh kurang obrolan gitu loh. Jadi tadi aku apa ya setuju juga soal hubungan itu harus ada komunikasinya ya. Karena kadang-kadang silent treatment itu tuh gak baik banget guys. Soalnya apa ya kalau kita punya masalah tapi saling diem itu tuh bukan menyelesaikan masalah tapi makin menambah masalah. Kayak gitu hari iya benar-benar. Itu sih menurutku. Kalau itu pandanganku sebagai perempuan ya Kak. Kalau dari kakaknya sendiri nih kita boleh kan bertanya-tanya. Udah balik Iya. gimana nih? Kalau host gimana nih dalam hubungan pacarannya gimana? Aku udah pernah pacaran ya beberapa kali dulu pernah pacaran. Jadi dulu tuh gini, ada sesuatu yang mungkin sedikit gak ngenain terkait silent treatment. Aku pernah ngerasain silent treatment. Jadi ketika kita baru ada masalah, kita bener-bener menjauh gitu loh. Gak ada sama sekali komunikasi. Terus kemudian mau kita komunikasi pun nanti akan langsung putus itu. Jadi gak bisa untuk kemudian menyelesaikan masalah gitu. Jadi akan sedikit susah nih ketika kita punya masalah terus kemudian mau menyelesaikan kayak gitu kan. Jadi emang silent treatment tuh bener-bener kayak menyiksa kan. Kita juga mau kayak gimana pun juga gak bisa kan. Mau kita baik-baikin kadang pun juga ada yang menghindar. Kayak gitu sih. Bener-bener yang agak susah untuk kemudian kalau kita pernah merasakan gimana rasanya ketika punya pacar ataupun kita sendiri memiliki apa ya, efek dari silent treatment gitu. Yes. Bener banget sih. Dan tadi aku setuju banget ketika kita kalau pacaran itu bener-bener harus setara. Harus setara itu kan. Jadi kita ketika ngomong ini pacar kita juga memahami terkait apa yang kita omongin. Kayak gitu kan. Jadi komunikasi itu juga penting. Berarti kalau kalian tuh lebih setuju atau sepakat ketika sebelum ada pacaran itu ada sebuah obrolan yang kemudian jadi sebuah perjanjian gitu ya. Kalau menurutku ya bukan seperti perjanjian sih, kayak lebih tepatnya kita tuh tahu gitu batasan mana yang boleh kita lakuin ke pasangan dan ke lingkungan kita dan apa sih yang gak boleh gitu yang dilakuin dalam hubungan ini gitu. Misalnya kita setuju nggak kalau misalnya kita boleh chatan sama lawan jenis tapi bukan soal kerjaan atau tugas, itu kita harus diobrolin dulu. Terus apa sih kayak misalnya kamu boleh nggak berpergian sama apa tuh lawan jenis tanpa sepengetahuan aku, atau
pokoknya gitu-gitulah, yang itu tuh harus bisa diobrolin karena kadang-kadang dari hal yang kecil bahkan kalau kita taunya dari yang lain itu tuh malah lebih sakit gitu ya guys ya. Tahu. Berarti bukan soal perjanjian gitu. Iya tapi Lebih soal iya kok iya komitmen gitu ya. Kalau Kak Anin pernah gak sih kayak ngelakuin kayak gitu, perjanjian ataupun ngobrol-ngobrol dulu sama pacarnya sebelum jadian ataupun kalau sesudah jadian ya pada masa awal pacaran ini? Oke. Kalau dari aku sendiri ya, aku jujur tipe orang yang sangat susah banget untuk jatuh cinta. Kayak aku tuh orang pemilih banget lah. Ya makanya dari itu aku orangnya lama banget kalau PDKT tuh. Kayak nggak cukup sebulan 2 bulan. Aku tuh harus kenal orang itu lebih dalam, lebih jauh gitu, lebih gimana cara dia pahami kita. Jadi itulah yang membuat aku ya kayaknya ini bakal untuk nanti ke depannya gitu. Jadi mungkin di masa-masa PDKT itu aku ngobrolin hal-hal yang memang ya kalau dia mau ke jenjang yang serius gitu atau dia mau pacaran ya kita ngobrolin yang hal-hal yang sama-sama kita ya dia kayak gimana, aku kayak gimana, terus nanti kalau udah pacaran apa-apa aja yang memang pas gitu dilakuin, kayak komunikasinya kayak gimana, terus ya kalau marahan nih kayak gimana mengatasi marahan nih, gitu sih kalau aku, dari PDKT dulu. Betul lebih ya PDKT-nya cukup lama ya, kecilnya paling tuh. Iya, Tapi emang ada sih kayak gitu ya yang suka lebih kepada mengenali pasangan dulu ketika PDKT daripada nanti ketika udah pacaran malah kayak nah iya takutnya ribut tos gitu kan. Mau mengakhiri juga susah kan kalau udah pacaran. Iya anjay, bingung guys. Oke nih, tadi kan lu udah ngomongin soal komitmen ya. Terus kalau pacar kalian main itu kalian gimana sih cara menyikapinya biar senang gitu? Kan kalian cewek ya, kalau cowok kan biasanya kalau pacarnya cewek atau ceweknya itu marah, itu kan kita harus dalam tanda kutip kayak mengemis-ngemis gitu. Mengemis-ngemis dalam tanda ya Bujuk. dipujuk nanti dikasih makanan atau dibeliin apa itu kan baru lebih santai kan. Nah kalau kalian sebagai cewek nih sukanya kayak gimana sih ketika kalian marah? Kalian si cowoknya harus kayak gimana ini? Oh, dari siapa dulu nih? Oke, kalau dari aku, ini kalau misalnya aku marah, kalau aku marah pengennya digimanain. Nah, kalau dari aku sendiri, aku tuh orangnya tipikal orang yang misalnya lagi marahan, aku tuh paling males banget didiemin beberapa hari. Misalnya, aku tuh orangnya cepet lupa sama masalah. Nah, misalnya aku gak apa-apa didiemin sehari, gak apa-apa banget untuk nenangin pikiran. Nah, tapi besok kayak tuh minimal minta maaf dan gimana cara nyelesain masalah, bukan kayak tiba-tiba ngehilang bukan ngilang gimana ya, jadi seakan-akan masalahnya itu hilang gitu loh. Nah aku Tanpa kabar gitu ya. iya, dan nanti datang lagi tuh seakan-akan gak ada masalah gitu loh, itu aku paling sebel. Nah terus yang aku pengenin abis bikin kesalahan tuh harusnya tuh mikir gitu loh, jangan iya minta maaf tuh kayak cuma penenang gitu loh, tapi nantinya dilakuin lagi itu sih. Dan aku tuh senangnya kalau misalnya abis marahan kita tuh quality time bareng buat ngobrol-ngobrol sama gitulah, ngehabisin waktu bersama. Itu sih yang menurutku aku pengen dapat dari pasanganku. Dari kali caranya gitu loh yang kakaknya Kak Alin sukai gitu loh. Kalau bermalahan gitu. Kalau aku kalau baru marahan ya, aku diem aja sih. Dia sadar nggak sih kalau aku marah gitu? Iya bener. Kayak kalau dia nggak sadar, tetap nggak sadar ya ngomong kayak aku lagi marah nih, kok nggak peka gitu loh. Terus yang aku mau tuh kadang aku ngerasa kayak kalau aku lagi marah tuh aku ngerasa kalau dibujuk tuh seneng banget gak sih? Kayak dibujuk, dibeliin es krim gitu, dibeliin ini, tapi tetap marah. Iya. Ya tapi karena pengen dibeliin itu loh, jadi aku kayak tetap marah. Ya sebenarnya karena marah tuh karena pengen ketemu ya kan? Ya rata-rata cewek tuh marahan karena kangen. Dia tuh nggak bilang kangen, tapi aku orangnya yang to the point. Kayak misalkan kalau aku bilang kangen ya aku kangen, kalau aku marah ya aku marah. Terus kalau aku ngerasa marah tapi tetap dia udah minta maaf segala macam, dibujuk, tapi dia capek sendiri gitu, kayak
berhenti menurut aku kurang dibujuknya ya aku tetap marah aja sih kayak iya anjir gak peka banget sih kayak gitu. Nah itu dari kita berdua yang Sedepan cowoknya ada ya. sedikit. Nah kalau cowok sendiri kalau misalnya marah pengen ceweknya tuh kayak gimana gitu. wow. Sebenarnya itu kalau aku sendiri ya, dari perspektif aku tuh jarang yang marah banget itu. Cuman ya apa ya, kadang kita kan moodnya naik turun ya. Baru moodnya jelek banget kan kita juga ada kesalahan dikit dari lawan jenisnya ataupun pasangan kita kan nanti otomatis bakal marah tuh. Tapi kalau memang moodnya itu baik, walaupun kamu mau ngapain apa aja itu ya udahlah terserah kamu. Aku tipikal orang yang mau bebasin soal pasanganmu, kamu ngapain aja, serah bebas mau ngapain aja itu. Jadi aku emang kadang jarang marah sih, jadi emang nggak tahu sih kalau kayak gimana ya. Tapi aku kalau dengerin dari kalian berdua tadi curhatan ataupun apa informasi dari kalian berdua, aku sebagai cowok juga agak tertekan gitu loh. Masa sih kan jujur aja apa yang aku lakuin. Jadi kadang tuh cowok itu ngelakuin sesuatu tanpa sadar, jadi gak tahu kalau dia tuh sebenarnya salah dengan apa yang dia lakuin gitu. Jadi kalau sama ceweknya nggak ngasih tahu terkait apa kesalahan si cowok itu, nanti cowoknya nggak bakal tahu gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan lagi ya, soalnya kan ya kita kan juga bukan dari Senayan ya. Bisa melihat sukma ataupun kali di pemikiran kalian itu sih. Menarik tadi kalau kita ngobrolin soal selingkuh nih. Dan selingkuh kan juga akhir-akhir ini juga baru marak banget ya. Banyak banget ya kemudian kasus-kasus perselingkuhan itu di artis dan di TV ataupun jangan di TV itu. Nah kalau menurut kalian selingkuh itu apakah masuk ke dalam red flag atau enggak sih? Dan selingkuh itu yang seperti apa sih menurut kalian? Menurut dari gua dulu ya. Iya. Kalau bahas selingkuhnya deg-degan nih soalnya gue ada case teman gue itu kita nyeritain case dulu kali ya. Dari case dulu nanti mungkin bisa disimpulkan itu selingkuh apa enggak. Jadi teman gue tuh menjalin sebuah hubungan, teman gue tuh cewek menjalin sebuah hubungan dengan seorang cowok, dan cowok itu tuh bisa dibilang red flag karena aku bingung deh gimana jelasinnya. Pokoknya si cowok itu tuh red flag lah menurut temanku tuh. Jadi ya dia selingkuh karena ya mungkin treat cowoknya nggak baik ke dia, terus kayak perlakuan cowoknya nggak baik, jadi dia selingkuh. Nah menurut aku tuh bingung sih, ini red flag apa green flagnya, karena aku menempatkan diri aku sendiri kalau diperlakukan seperti itu oleh pasangan, apakah apa yang harus aku lakuin gitu. Tapi ada satu lagi yang dia memang secara sadar selingkuh ya karena dia mau gitu, karena apa ya, kayak kurang bersyukur kayaknya ya kalau orang selingkuh tuh, dan aku sangat-sangat malas. Tetapi ada lagi yang bilang kalau ngechat lawan jenis tanpa ya kayak cuma basa-basi doang atau kayak nanyain kabar udah lama nggak ketemu, ngajak ketemuan, itu ada yang bilang itu selingkuh juga. Tapi kan dalam konteks yang nggak menjalin hubungan ya maksudnya, dan kita sama-sama nggak suka, dan aku pernah dibilang itu selingkuh. Kayak what, itu kayak kok bisa sih selingkuh tuh dalam lingkup apa sih? Selingkuh tuh ada aturannya kah? Jadi aku bingung nih definisi selingkuh itu kayak gimana. Tapi ya mungkin dari perspektif orang-orang tuh beda-beda ya kan, dari case-nya juga beda-beda. Tapi aku pribadi tidak membenarkan selingkuh dalam bentuk apapun, walaupun dia ya kalau udah menjalin sebuah hubungan ya lebih baik diputuskan dulu lah baru menjalin hubungan baru, nggak dengan caranya selingkuh. Menurut aku gitu sih. Oke, menarik aja. Kalau definisi selingkuh dari Kak Tika gimana? Aku nggak tahu ya kalau bahas selingkuh tuh Kamu pernah selingkuh? enggak ya. Alhamdulillahnya nggak pernah selingkuh dan diselingkuhin. Nah kalau misalnya tadi ya yang dituduh selingkuh karena chatan, aku juga belum bisa ini ya, belum apa ya, nggak kalau didefinisiin selingkuh tuh gimana. Kadang ada yang beranggapan bahwa chatan tuh selingkuh. Terus kalau kamu liatin orang misalnya cewek cantik misalnya
itu tuh termasuk selingkuh. Iya, Atau enggak kamu jalan sama temenmu sendiri itu tuh dianggap selingkuh. Nah itu aku tuh masih bingung tuh di situ. Tapi aku pernah yang di hubunganku waktu itu, dimana aku tuh kan apapun aku tuh terbuka ya. Jadi aku mau jalan sama siapapun tuh aku bilang. Nah dimana waktu itu tuh aku jalan sama temen cowokku. Nah ada kegiatan organisasi dan aku bilang aku jalan ya sama ini semotor dan aku ngepap toh, dan dia oke-oke aja, gak apa-apa kalau emang itu karena kegiatan atau apapun, dan dia tuh nggak pernah ngebatasin aku beraktivitas gitu loh, mau kegiatan apapun dan berinteraksi sesama lawan jenis tuh dia oke-oke aja. Dan menurutku itu ya nggak selingkuh, cuma harus ada yang tadi, harus ada obrolan dulu. Jadi itu sih kadang-kadang kita tuh jadi miskomunikasi, jadi salah paham gitu sih. Jadi aku apapun, karena kalau aku sendiri aku tuh terbuka sama pasanganku, apapun aku bakal ngomong gitu. Kalau ini kita tanya host aja kali. Iya, kalau host sendiri nih, Cowok sendirian di sini, terus kita bakal nanya balik, apakah selingkuh itu red flag atau green flag, dan apakah pernah? iya. Oh iya, benar-benar. Tadi tuh masuk green flag apa enggak ya? Iya. Itu termasuk ya guys ya, dalam bentuk apapun. Cuma balik lagi itu harus dengan komunikasi. Oke. Green flag apa red flag ya? Iya, kalau selingkuh. Kalau aku sendiri sih definisikan selingkuh tuh sebenarnya selingkuh tuh luas banget ya. Mm-mm. Padahal ya kita tadi seperti yang dikatakan dua narasumber tadi, semancetan kadang dituduh selingkuh, kadang ya kita sampai main pun juga kadang nggak bisa dikatakan selingkuh dalam alasan nggak ada perasaan gitu. Iya. Nah gitu kan. Jadi ya definisi selingkuh tuh sebenarnya yang cukup luas banget, dan itu lebih kepada kembali lagi ke setiap individu, setiap pasangan masing-masing. Pasangannya mau anggap itu selingkuh atau enggak kan juga sulit kan. Jadi memang agak susah sih kalau kita melihat dari perspektif selingkuh itu yang seperti apa. Tapi kalau soal selingkuh, ya jujur aja ya aku pernah selingkuh sih. Tapi ya selingkuhnya gini. Jadi selingkuh tuh mungkin ya karena salah satunya soal tadi ketidak menerimaan sebuah kenyamanan dari pasangan itu. Oke. Kalau yang aku rasain ya, aku tidak merasakan kenyamanan dari pasangan kita. Terus kemudian aku mencari seseorang yang kemudian bisa rasa nyaman kepada aku gitu. Tapi ya itu kalau aku sih menurutku itu cukup salah ya, kemudian untuk kita lihat di episode selanjutnya ataupun di waktu selanjutnya gitu. Karena ya ketika udah terlanjur selingkuh, kita kan juga udah dianggap sama orang lain tuh bahwa kita tuh sosok orang yang red flag banget itu, yang jahat banget itu. Jadi agak susah buat kita kembali lagi ke masa-masa itu, dan memang bahkan buat kembali lagi untuk menyanding dalam tanda kutip untuk kemudian balikan lagi kan udah nggak mungkin, kita nggak ada harapan gitu. Walaupun ada beberapa orang yang kemudian udah diselingkuhin lama banyak kali diselingkuhin, tapi dia masih tetap mempertahankan hubungannya itu dalam alasan bahwa dia tuh masih cinta, masih nyaman, merasakan kenyamanan dengan orang itu ya. Jadi gitu sih kalau tunggu ada sesuatu yang kemudian susah untuk kita definisikan. Oke. Ya gitu sih. Dari yang kita bahas tadi nih, kalau kita hubungkan dengan gender nih, gender kan ada patriarki, terus sekarang juga mulai ada masalah gender juga nih, baru banyak banget kan dibahas terkait hal itu. Nah, dengan hubungan-hubungan yang tadi udah kita bahas, apakah itu ada sebuah efeknya ataupun ada hubungannya dengan kepatriarkian gitu? Menurut kalian gimana sih? Saya kan juga suka kan itu dengan isu-isu tentang gender gitu. Nah kalau aku sendiri tadi ya yang soal selingkuh, nah itu termasuk sih ke salah satu patriarki. Biasanya kan selingkuh, aku nggak mengeneralisasi semuanya laki-laki selingkuh, tapi hampir kebanyakan kan laki-laki pelaku dan perempuan korban. Nah dari situ kita bisa lihat ya bahwa dari budaya patriarki itu tuh kayak melahirkan hal-hal yang toksik di dalam hubungan, kayak perselingkuhan tadi, bahwa merasa laki-laki tuh kayak lebih dominan dalam hubungan, atau bahkan merasa dirinya ya gak apa-apa kan, aku apalagi
kita sering mendengar momok-momok agama yang memperbolehkan laki-laki beristri dua, iya poligami kayak gitu. Dan itu sih yang menjadi kayak budaya patriarki itu kayak makin dilanggengkan, apalagi dalam perselingkuhan kayak gitu ya. Dan dianggap bahwa ya udah sih nggak apa-apa, apalagi kalau misalnya di ranah pacaran ya, kayak beranggapan ya udah sih kan masih muda laki-laki juga. Dan kadang-kadang yang dianggap misalnya ya yang udah sampai melakukan ke hal intim, bahkan beranggapan bahwa ya laki-laki bebas memilih wanita lain yang lebih baik, tapi wanita dianggap sebagai wanita kotor gitu karena udah dipakai atau pernah berhubungan dengan laki-laki itu sendiri. Gitu sih menurut aku. Kalau dari kalian gimana Kak? Kalau dari aku ya, dari memandang patriarki di Indonesia ini dengan tadi green flag sama red flag ya, cukup kompleks sih. Mungkin dari tadi ya, kayak mengekang perempuan. Ya mungkin posisi yang memberikan aturan atau kekangan itu pasti laki-laki gitu. Ya nggak semua, tapi ya dari beberapa pengalaman kita yang tadi obrolin, kayak laki-laki mengekang perempuan misal dalam berpakaian. Dan menurut aku itu kayak nggak usah nggak sih, karena ya kita kan punya passion, kita punya kebebasan untuk berpakaian sendiri dan dikekang oleh pasangan yang memang ya. Terus kalau kita pakai ini emang kenapa gitu? Terus kalau kamu ngekang aku, untungnya apa gitu? Kayak semakin dikekang kan kita semakin gak nyaman ya, kalau aku pribadi. Terus budaya patriarki itu berpengaruhnya ke ini juga sih, kayak ya itu dominasi laki-laki dalam hubungan. Kayak tadi misal kayak perempuannya nggak boleh main sama cowok nih, tapi cowok kita boleh main sama perempuan lain gitu. Kayak terus pulang malam kayak gitu, kamu kan cewek gitu, terus jangan pulang malam, aku aja gitu. Kayak itu mendominasi menurut aku. Kayak mungkin hal-hal yang nggak yang terbiasa, yang umum, tapi menurut aku itu hal yang nggak boleh sih, nggak boleh ada di dalam hubungan tuh ya. Berarti efek dari patriarki itu masih dirasakan ya sampai sekarang? Kalau dari kalian gitu? Yes. Soalnya kalau aku ambil dari sudut pandang yang lain, ketika kita lihat media sosial kita, entah itu yang TikTok, Instagram, dan itu kan banyak tuh sekarang, banyak konten-konten yang kemudian perempuannya tuh lebih galak daripada laki-laki. Itu kan menarik banget ya. Ketika di sana, apakah itu sebuah bentuk dari kampanye untuk melakukan sebuah kesetaraan gender, bahwa perempuan kan juga sebenarnya bisa lebih galak daripada laki-laki, bisa lebih tegas daripada laki-laki, tapi kenapa saat ini masih selalu dianggap bahwa laki-laki itu sesosok orang yang kemudian lebih tinggi gitu daripada perempuannya? Ya. Orang-orang laki-laki itu bisa melakukan ini, bisa nyuruh itu dan lain sebagainya gitu. Tapi aku cukup menarik ya ketika Kak Alin tadi bilang bahwa laki-laki, Kak Alin nggak terlalu suka ya dengan kalau laki-laki itu nggak ngebolehin untuk berpakaian bebas itu, gitu ya Kak. Padahal kalau aku lihat dari sudut pandang laki-laki, aku juga laki-laki kan kebetulan, aku juga pengen untuk kemudian melindungi pacar kita loh dari udara orang lain ataupun daripada pandangan dari mata-mata orang lain, khususnya laki-laki gitu. Itu bentuk rasa saya gitu Pak. Kalau kalian gimana itu kayak gitu dengan kasusnya gitu? Karena kasusnya seperti itu, kita nanya dulu dong konteks dia mau ngelarang kita tuh kenapa, karena apa. Kalau percuma dong kalau dia ngelarang kita untuk berpakaian seperti itu, tapi dia juga seneng ngeliat cewek-cewek lain berpakaian terbuka, ya itu banget sih, kayak for what gitu. Kayak ya udah, apa bedanya gitu kan? Apa bedanya kamu dengan cowok lain, dan kamu ngelindungi kita dari tatapan-tatapan orang lain,
tatapan kamu masih berkeliaran di cewek-cewek lain gitu kayak tidak setara tuh. Jadi kadang-kadang ya gini, kamu nggak boleh tuh buka-buka baju, atau bukan buka baju, maksudnya pakai baju, terbuka di di publik, tapi kamu boleh tuh ke aku aja. Itu gila. Misalnya gitu loh yang, ke di luar kamu boleh tuh pakai kerudung, Yes. tapi ke aku jangan. Iya. Itu nggak apa-apa. Kayak aku boleh lah kalian jangan kayak Itu apa ya berniat gitu kayak aduh ambigu nih. ya itu sih. Iya, apalagi kalau soal pacaran itu kan masih dalam konteks yang belum sah untuk kemudian menjadi istri ya. Iya. Jadi belum memiliki sebuah kebebasan untuk memiliki kamu seutuhnya. Bahkan ketika kita melihat dari perspektif pasangan yang sudah menikah, sebenarnya perempuan itu kan juga bukan milik seutuhnya milik laki-laki kan. Betul. Kalau kita melihat dari setara gender ya. Iya. Nah gitu, tapi ya kemudian untuk saat ini kan itu tadi soal ketika tadi ya soal membahas terkait soal agama, doktrin-doktrin agama itu masih banyak yang kemudian membahas terkait laki-laki itu lebih tinggi, laki-laki Iya, betul. bisa kemudian memiliki seutuhnya seorang wanita yang mudah menjadi istrinya gitu. Bahkan kalau kita lihat beberapa konten media yang lalu, ada beberapa ustadz yang kemudian bilang kalau kamu menolak untuk berhubungan intim dengan suamimu, itu nanti kamu bisa masuk neraka. Nah kan masih gede banget kan Iya. untuk terjadi sebuah proses laki-laki di atas itu. Nah itu dulu. Nah, kalau kamu gimana sih dari yang sering kalian lihat di FYP ataupun di Instagram gitu terkait hubungan suami istri yang kemudian ada timbul rasa kesetaraan ataupun laki-laki lebih tinggi atau kalau perempuan lebih tinggi gitu. Ada nggak sih kalian lihat konten itu? Nah. Ya. Aku lihat di TikTok jadi dia tuh seorang ulama terkenal lah yang di Indonesia. Ya kita tahu lah. Pasti orang-orang juga pada tahu dia punya istri banyak dan dia kampanye bukan kampanye. Jadi dia ya kayak bangga loh istriku banyak terus akur. Ya aku ngerasa kayak ya mungkin kalau aku pribadi gitu nggak mau sih kalau di poligami ya karena menurut aku itu nggak setara juga karena ya itu hegemoni maskulinitas tuh masih melekat ya kayak doktrin-doktrin agama yang melanggengkan laki-laki di atas itu ya karena ya kembali lagi laki-laki mempunyai fisik yang kuat. Laki itu dibilangnya kuat apa yang nggak cengeng, terus balik wanita pasti di bawah tuh, wanita yang lemah, wanita yang cengeng ya. Terus aku nanggepin dari Vito yang tadi perempuan banyak yang lebih di iklan-iklan atau di konten-konten yang perempuan lebih galak itu ya menurut aku tetap aja sih karena yang di atas maskulin pasti cewek aja yang dibawa karena feminin aja udah direndahkan ya pasti kita berebut posisi yang di atas yang maskulin itu nggak terpatok apakah itu perempuan atau laki-laki. Menurut aku kayak gitu sih jadinya. Oke. Kalau dari Kak Tiki kemarin udah banyak banget kan terkait konten media lah. Kakaknya pernah lihat konten media tentang hal itu? Kalau spesifiknya aku lupa ya, tapi mungkin sering itu loh kayak apalagi kalau misalnya di agama ya kayak lebih apa-apa sedikit-sedikit kalau misalnya nggak patuh sama suaminya atau nggak nurut sama suaminya bakal masuk neraka. Itu ya yang sering banget didengar dalam hal patriarki di dalam hubungan, terutama kan sekarang tuh apalagi ini ya kalau di desa-desa tuh kayak masih banyak banget patriarki yang misal kalau makan aja harus nunggu bapak dulu ya baru kalian makan. Itu sih menurutku apa-apa tuh kayak didahulukan laki-laki itu sih kalau dalam hubungan. Akan kalau kita lihat dalam hubungan yang sudah nikah, laki-laki itu akan dianggap lebih tinggi karena salah satunya dia bisa mencari uang dan nafkah buat keluarganya, buat istrinya, buat anaknya. Itu kan menjadi seolah-olah laki-laki itu punya kekuasaan lebih daripada perempuan yang dia tuh hanya bisa di rumah,
yang bisa mengasuh anak, yang bisa untuk masak, membersihkan rumah, ataupun kalau biasa kita sebut konco winking lah kalau dalam bahasa Jawanya. Teman di belakang, teman di dapur, di kamar mandi, ataupun hanya di ranjang doang gitu. Yang gitu kan. Jadi efek dari ini, dari maskulinitas ataupun dari perspektif tentang gender ini memang luas banget sih ketika kita lihat dalam perspektif hubungan itu. Nah, jadi kayak gitu terkait hubungan maskulinitas dan feminisme. Ya sudah gak terasa ya, kita udah di penghujung acara. Tadi udah beberapa menit kita ngobrol-ngobrol santai ya dari kedua narasumber kita. Dengan kesimpulannya yaitu ternyata zodiak tuh gak bener-bener sesuai dengan apa yang kita rasakan ya. Terus selain itu juga nanti pasaran. Tadi kan kita dengar tadi sudah masih tahu ya, udah ngomong kayak coba tuh tadi ada sesi cerita juga. Terkait pacarnya itu ya seperti apa, terus selingkuh tuh ternyata selingkuh tuh setiap pasangan itu memiliki definisinya sendiri-sendiri. Dan bisa definisi selingkuh tuh disamakan. Jadi itu akan sedikit susah sih ketika kita melihat dari konteks perselingkuhan itu. Terus juga di akhir tadi juga kita membahas terkait secara gender, tentang gender juga ya. Jadi ya seperti itulah untuk kesimpulan pada podcast hari ini. Jadi terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, yaitu Mbak Tika. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih kali. Ya mungkin kita akan ketemu lagi di pertemuan podcast selanjutnya. Bye-bye. Ya sudah gak terasa ya, kita udah di penghujung acara. Tadi udah beberapa menit kita ngobrol-ngobrol santai ya dari kedua narasumber kita. Dengan kesimpulannya yaitu ternyata zodiak tuh gak bener-bener sesuai dengan apa yang kita rasakan ya. Terus selain itu juga nanti pasaran. Tadi kan kita dengar tadi sudah masih tahu ya, udah ngomong kayak coba tuh tadi ada sesi cerita juga. Terkait pacarnya itu ya seperti apa, terus selingkuh tuh ternyata selingkuh tuh setiap pasangan itu memiliki definisinya sendiri-sendiri. Dan bisa definisi selingkuh tuh disamakan. Jadi itu akan sedikit susah sih ketika kita melihat dari konteks perselingkuhan itu. Terus juga di akhir tadi juga kita membahas terkait secara gender, tentang gender juga ya. Jadi ya seperti itulah untuk kesimpulan pada podcast hari ini. Jadi terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, yaitu Mbak Tika. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih kali. Ya mungkin kita akan ketemu lagi di pertemuan podcast selanjutnya. Bye-bye.